Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UKM semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keberkahan, dalam kebahagiaan, selalu dalam kesehatan dan keafiatan. Pada kesempatan ini saya Usuhi akan sharing mengenai konsep 3K. Ya, konsep 3K ini, K yang pertama adalah kesadaran, K yang kedua adalah keniscayaan, K yang ketiga adalah kecerdasan. Di semua dimensi semesta kita, baik itu semesta diri maupun semesta yang lebih luas lagi, semesta besar ini, itu ada 3K yang selalu saat demi saat membersamai kita semuanya. Ya, yang seperti disebutkan tadi di awal, K yang pertama adalah kesadaran. Nah, setiap manusia, setiap makhluk, setiap apapun yang ada di semesta ini terhubung dengan sebuah kesadaran yang maha, ya, yang luar biasa, yang menaungi semua kesadaran atau sadar-sadar yang ada di semesta ini. Jadi kesadaran besar ini menaungi semua sadar-sadar yang ada di semesta ini. Kenapa ini penting dibahas? Sadar ini adalah esensi kehidupan semuanya, ya, semua yang ada di semesta ini. Sadar ini atau kesadaran inilah yang menaungi, yang menjadi induk atau pokok dari semua sadar yang ada di dimensi apapun. Nah, perlu diketahui bahwa di diri kita sendiri aja, kalau kita mau mencari, menelaah, banyak sekali gitu ya, banyak sekali yang bisa kita ungkap sesungguhnya gitu ya, sesungguhnya. Pertanyaannya, sejauh mana kita mau mengungkap atau tersadarkan untuk mengungkap akan hal yang namanya kesadaran ini gitu. Konteksnya kesadaran diri, di dalam kesadaran diri kita sendiri aja, di dirinya masing-masing ini saja, ini luar biasa kalau kita mau mencari. Kuncinya adalah sadar terhadap dirinya sendiri. Untuk bisa sadar diri terhadap dirinya sendiri, bagaimana? Nah, ini yang harus kita cari oleh dirinya masing-masing tentunya. Karena sejatinya kesadaran ini tolak ukurnya ada dalam dirinya masing-masing. Tolak ukurnya ada dalam dirinya masing-masing. Parameternya ada dalam dirinya masing-masing. Besar atau kecilnya bisa diketahui oleh dirinya masing-masing. Ini kalau kita bicara kesadaran diri. Kesadaran diri inilah yang nanti akan menjadi titik tolak juga agar kita bisa mengenali kesadaran yang lebih luas lagi, kesadaran yang ada di luar diri kita itu sendiri. Jadi bagaimana kita menyadari diri kita sementara kita saja nggak ngeh gitu, belum klik, belum terinspirasi, belum terpacu, belum tertrigger akan pentingnya yang namanya sadar, lebih-lebih tentang kesadaran. Di dalam kesempatan ini, dalam konsep 3K ini, saya akan sekedar sharing, mudah-mudahan sharing tentang kesadaran, tentang keniscayaan, tentang kecerdasan ini bisa menjadi inspirasi untuk sahabat UMKM semuanya. Karena inilah yang sesungguhnya nanti akan menjadi modal utama untuk Anda bergerak dalam sektor apapun. Bukan hanya sekedar bisnis. Terlebih-lebih yang namanya bisnis. Bisnis itu kriteria, prasyarat, tindakan, kemampuan, kekuatan, energi yang harus Anda curahkan itu sangat kompleks, itu sangat banyak ya. Nah, makanya di kesempatan sekarang saya akan sharing dengan
balik lagi ke konsep K yang pertama adalah kesadaran. Nah, bagaimana nih kita biar sadar? Apa sih sebenarnya yang menjadikan kita sadar? Seperti apa sih sadar? Dan untuk apa sih sadar? Kan seperti itu. Nah, tentunya dalam hal sadar ini ada hal-hal yang menjadi perhatian untuk dirinya masing-masing apa agar diri kita ini menjadi sadar atau sadar. Yang pertama adalah sehat. Bagaimana kita mau sadar sementara fasilitas tubuhnya kita atau fasilitas tubuh kita atau tubuh ini dirinya masing-masing tidak dijaga. Bukan hanya sekedar sehat lahiriah dalam arti tercukupinya makan, istirahat, olahraga, dan lain sebagainya yang berguna untuk kesehatan jasmani atau tubuh ini, ada juga hal-hal yang lain yang harus dicukupi, yang harus dilengkapi. Ya ini sehat juga rohani atau sehat juga yang namanya unsur-unsur kejiwaan kita, spiritualitas kita, khusus dirinya masing-masing. Atau batiniah kita, pikir kita gitu, itu juga harus terjaga. Bagaimana sih agar kita bisa terjaga sadar dan bagaimana agar kita balik lagi si jasmani ini sehat? Nanti di kesempatan yang lain saya akan bahas satu persatu. Di sini saya hanya akan membahas konteks sadar secara lebih universal dulu atau yang globalnya dulu, yang garis besarnya dulu. Karena bicara sadar ini adalah topik bahasan yang gak pernah berhenti. Semua pujangga, semua ilmuwan, semua filsuf, semua orang-orang terdahulu sudah memaparnya. Entah itu melalui ajaran keagamaan, way of life, atau apapun. Yang tentunya saya yakin di sini sahabat UMKM semua di sini juga sudah banyak yang mengarungi, mendalami hal-hal perihal kesadaran ini. Tapi di sini saya akan membagikan sebuah alternatif lain. Bagaimana sih supaya kita tetap sadar? Contoh, konteks yang sederhana, sudahkah kita atau menjadikan diri kita, tubuh ini, dan semua fasilitasnya ini sebagai sebuah fasilitas hidup dan kehidupan agar kita menjadi sadar? Contoh yang lebih spesifik, sudahkah kita menjadikan nafas kita ini untuk membawa agar saat demi saat kita sadar? Sudahkah kita memperhatikan nafas kita untuk terus memperhatikan saat demi saat, detik demi detik yang dilewati untuk tetap dalam keadaan sadar, aware? Nah, itu pertanyaan yang tentunya harus dibahas oleh dirinya masing-masing. Sudahkah Anda memperhatikan nafas? Nah, ini juga hal yang pertanyaan yang luar biasa besar sebetulnya. Yang ini kalau dilakukan, contoh misalnya ketika kita menghirup udara lewat hidung, terus kita buang pelan-pelan lewat hidung juga, hirup lewat hidung, buang lewat hidung. Saya yakin setiap sehari-hari kita ini sering melakukan ini. Pertanyaannya, sudahkah ini dilakukan dengan sadar atau hanya sebagai rutinitas biasa yang ya dilakukan begitu aja, dianggapnya hal biasa gitu. Padahal perlu diketahui bahwa di balik hal-hal yang biasa, disitulah tersimpan hal-hal yang justru sangat-sangat luar biasa. Pertanyaannya, sudahkah Anda menempuh itu, melakukan itu, menggali potensi itu? Nah, ini terkembali kepada dirinya masing-masing. Ya, ini baru konteks napas nih, belum yang lainnya. Bagaimana dengan mendengar? Bagaimana dengan melihat? Apakah melihat
Apa bedanya melihat dengan memperhatikan? Apa bedanya melihat, memperhatikan, memandang? Bagaimana dengan ucapan? Sudahkah kita memanfaatkan ucapan, kata, atau kalimat yang efektif untuk interaksi kita? Minimal kita self-talk untuk diri kita sendiri. Hampir semua orang berpikir dalam kata-kata. Sudahkah menjadikan pikir dalam kata-katanya itu sebuah manfaat atau menjadikannya sebuah manfaat? Nah, ini kembali lagi ke dirinya masing-masing. Belum lagi misalnya mendengar, sudahkah kita mendengar, menjadikan mendengar kita menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah potensi. Belum lagi misalnya ada sensor yang lain berupa esensi praba misalnya, di mana di situ semuanya sensasi terjadi. Ada rasa, ada sensasi, ada sensorik di situ. Sudahkah kita memaksimalkan posisi sensori kita secara luar biasa? Balik lagi ke potensi otak. Tadi kan udah disinggung masalah pikir. Sudahkah kita menjadikan pikir ini secara maksimal? Nah, bicara sadar kita akan bicara banyak hal. Terus ada rasa atau perasaan. Sudahkah menjadikan perasaan kita ini sebuah kekuatan yang membantu kita untuk melakukan hal apapun yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan kita. Entah itu sektor usaha, bisnis, kemakmuran, keberlimpahan, atau hal apapun. Nah, ini banyak loh. Untuk konteks yang pertama aja, sadar ini luar biasa kalau dibahas satu persatu. Cuman di sini saya hanya akan sebagai pembukaan membahas garis besarnya saja. Selanjutnya ada yang kedua, keniscayaan. Keniscayaan ini bisa disebut surely kalau di bahasa yang lain, atau absolute, the absolute gitu kan. Atau di bahasa Indonesia kan ada yang membahasakan ketetapan, kepastian, atau apapun. Yaitu hal-hal yang tidak bisa diperdebatkan karena ini sudah bagian dari rule of universe gitu ya. Jadi sudah jadi kepastian yang terjadi di semesta kita. Contoh, sekarang misalnya pada saat sekarang ini saya syuting, mengambil gambar ini, sekarang adalah malam. Orang yang ada di seputar saya, siapa yang mau berdebat bahwa sekarang adalah malam? Mereka akan menerima bahwa semuanya sepakat bahwa saat ini malam. Tadi 6 jam yang lalu, semua orang terusus di sini, misalnya di kota Bandung, orang akan bersepakat bahwa tadi dimulai dari pukul 05 atau ba'da subuh sampai tadi menjelang maghrib itu adalah terang atau siang. Nah, hal-hal seperti ini tidak akan jadi perdebatan karena ini bersifat absolut atau mutlak, karena ini sudah bagian ketetapan yang sering terjadi di semesta. Atau mungkin sudah istilahnya suatu kepastian, ya, sudah jadi suatu kepastian, sehingga orang sudah akan tidak berdebat lagi di situ karena semuanya bersepakat. Nah, keniscayaan ini, rule atau law gitu ya, law of universe atau rule of universe ini banyak gitu, banyak sekali gitu. Lebih-lebih nanti kalau kita akan membahasnya dari sisi bisnis, untuk sisi bisnis, usaha, entah itu konteksnya UMKM atau sebagai entrepreneur gitu ya, sebagai businessman, pengusaha, itu banyak sekali. Karena sering saya melihat di luaran sana, karena kebetulan saya posisinya sebagai konseling juga, sebagai mentor juga, sebagai trainer juga, sebagai coach di berbagai institusi atau baik itu ya institusi maupun personal gitu ya. Sering menghadapi dalam keseharian saya orang memahami bisnis, konteksnya ya diperkecil ke bisnis, seolah-olah bisnis ini dianggap tidak berhubungan dengan yang namanya keniscayaan atau kepastian atau ketetapan-ketetapan yang sering terjadi. Contoh, banyak orang yang berusaha
seolah-olah gak menaati aturan main atau melanggar aturan-aturan semesta. Misalnya badan ini setiap orang, maksudnya dirinya masing-masing, itu punya kemampuan energi yang berbeda-beda gitu. Sehingga ketika menetapkan dalam urusan bisnis untuk konteksnya bekerja, orang dipaksakan gitu. Seseorang yang sama untuk bekerja dalam kurun waktu yang lama, misalnya overtime, melembur gitu ya, atau ngalembur gitu ya, lembur gitu. Nah itu kalau dalam konteks mungkin ya kurun waktu pendek orang akan mampu, tapi kalau ditetapkan dalam posisi yang stagnan, statis, tempo yang panjang, itu akan mengganggu tuh sistem energi di tubuhnya. Tiba-tiba gampang sakit, kekebalan tubuhnya menurun ketika terjadi perubahan cuaca atau ada virus atau apapun, itu gampang terserang, gampang drop gitu, gampang sakit gitu ya. Nah ini juga berhubungan nih, bisnis ini juga harus memperhatikan kaidah-kaidah yang namanya kepastian-kepastian atau keniscayaan yang terjadi di semesta. Jangan Anda sebagai pengusaha, jangan sampai Anda sebagai pengusaha atau sebagai karyawan atau bekerja, Anda berbenturan atau istilahnya hajar saja bleh, misalnya seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Satu-satunya kontrol yang harus terbangun, ya balik lagi, Anda harus menyadari bahwa Anda punya kemampuan, itu terukur. Siapa yang mengukurnya? Ya tentunya diri Anda sendiri atas dasar kesadaran Anda, dan atas dasar kesadaran itu pula Anda mengenali kepastian atau kemampuan diri ini sebenarnya diri sendirinya seperti apa sih, energi yang ada di diri ini maksimalnya harus diapakan, atau maksimalnya bisa bekerja itu seperti apa sih. Nah pertanyaan-pertanyaan itulah yang nanti secara kesadaran, secara kepastian itu harus bisa diketahui oleh dirinya masing-masing seperti apa gitu. Di sini saya akan share bagaimana mengenali itu secara lebih dalam. Tentunya nanti secara detailnya akan ada session-session berkelanjutan mengenai konteks 3K ini, baik itu kesadaran, keniscayaan, maupun yang satu lagi tentang kecerdasan. Setiap yang ada di diri kita sendiri ini mempunyai, di diri Anda sendiri, Anda wajah aja berbeda, postur tubuh berbeda, gesturnya juga berbeda, ruang gerak, lingkungan semuanya, lingkungan hidup Anda maksudnya ruang gerak Anda juga berbeda-beda. Bicara kecerdasan, K yang ketiga, ini juga harus diperhatikan gitu. Kadang saya sering melihat orang itu sudah underestimate atau memandang rendah kemampuan atau kecerdasan dirinya sendiri. Padahal belum digali, belum secara kritis menggali itu yang namanya potensi kecerdasan dirinya itu sesungguhnya seperti apa. Nah ini yang harus benar-benar juga digali. Setidaknya ada 3 kecerdasan yang oleh dirinya sendiri, oleh dirinya masing-masing ini diketahui. Ada yang namanya di tubuh ini energi. Bagaimana sih energi? Apa sih yang namanya kecerdasan energi? Dan lain sebagainya ini sebetulnya itu bisa digali. Tinggal Anda mau mau peduli bagaimana sih sesungguhnya energi itu. Terkhusus bagaimana sih sesungguhnya energi Anda itu. Tentunya itu ada di diri Anda masing-masing potensi itu. Satu hal yang lain, Anda sering nggak atau pernahkah menanyakan bahwa Anda itu punya kemampuan bisa mengendalikan, bisa mengenali potensi-potensi, bisa mengenali potensi itu banyak ya. Bisa potensi program, potensi sistem yang ada di tubuh diri Anda sendiri, potensi pola-pola yang ada. Sebetulnya sih pola diri misalnya, pola saya itu seperti apa sih itu kalau ditujukan ke dirinya sendiri. Sebenarnya
program apa sih yang biasa terjadi berulang di dalam diri Anda sendiri? Nah, itu berhubungan nanti yang namanya kecerdasan juga. Ketika seseorang cerdas akan mengenali pola-pola, sistem-sistem atau program-program yang ada di dalam tubuh atau dirinya sendiri. Termasuk tadi yang pertama, energinya seperti apa, programnya juga seperti apa, polanya seperti apa, sistem yang ada di tubuh diri sendiri ini seperti apa. Samping itu juga secara kecerdasan tubuh, secara badan, the body, badan kita ini punya kecerdasannya sendiri gitu. Sehingga ketika kita capek dengan tidur sebentar, dengan meditasi, misalnya kalau Anda yang sedang meditasi, itu bisa mengenali kok bisa cepat dengan tidur berapa lama, misalnya 5-10 menit Anda sudah segar lagi. Sebenarnya yang ada di tubuh itu seperti apa sih? Pernahkah Anda menelaah seperti itu ke dalam diri Anda sendiri masing-masing? Dengan mengenali kecerdasan, entah itu energi, program, atau sistem, maupun kecerdasan tubuhnya secara hardware, yaitu mesin. Kita kan, tubuh ini mesin kita, kendaraan kita, hardware. Ada tangan, kaki, tubuh, otak, semuanya itu adalah hardware. Nah, sudahkah kita mengenali kecerdasan hardware kita masing-masing? Nah, itu penting untuk diketahui oleh dirinya masing-masing. Untuk sementara sharing perihal 3K ini, kesadaran, keniscayaan, dan kecerdasan, dicukupkan sekian. Semoga selalu bermanfaat. Saya yakin Anda semua adalah orang-orang yang luar biasa dengan kecerdasan, dengan kesadaran, dengan keniscayaan, ketetapan yang terjadi di tubuhnya sendiri masing-masing itu dengan luar biasa pula. Selalu bersyukur, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.